Nama-Mu yang ditinggikan. Terima kasih untuk kehadiran kami semua. Tolong kami, sertai kami di dalam waktu-waktu berjalan setelah sekarang ini dan setelah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini. Amin. Oke. Jadi kita akan PA bersama tentang Kejadian 24. Sebelumnya saya memperkenalkan diri sendiri dulu. Mungkin ada kakak-kakak atau adik-adik yang belum sempat berjumpa dengan saya. Jadi belum sempat berkenalan kita. Nama saya Florence, suka dipanggil Lolen biar gampang. Singkat ceritanya saya istrinya Kak Antok. Nah, kalau Kak Antok kan kenal. Ya. Kak Antok temennya Kak Niken, Kak Ling, Kak Hengki. Jadi saya ikut nebeng terkenal di antara kalian ya. Oke. Kita nih akan belajar bersama-sama Kejadian 24. Karena kita belajar bersama-sama, berarti saya juga belum terlalu expert. Jadi kalau misalnya di antara kita semua masing-masing ada yang bisa membantu di dalam pemahaman bersama, silahkan ya. Oke, nah saya mau baca ini Kejadian 24 ayat 1 sampai 9, terus kemudian minta tolong Kak Yeni bacain ayat 10-nya sampai ke ayat 27, selanjutnya minta tolong Kak Nela bacain ayat 28 sampai ayat 49, dan Kak Marta 50 sampai habis. Panjang banget soalnya. Nanti saya kehabisan napas kalau baca sendiri. Oke, aku baca dulu ya. Oke. Oh ya, sebelum aku baca ini, aku mau kasih tahu bahwa nanti setelah baca ini, kita kan waktunya nggak banyak, padahal bacaan ini panjang. Nah, jadi setelah kita baca, nanti saya akan kasih beberapa fakta-fakta yang saya temukan. Nah, baru setelah itu, di antara kita semua, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudaraku, bisa saling bertanya dan bisa saling menjawab apa-apa yang ditemukan di sini. Kita bisa memulainya dari topik dari Abraham yang paling atas, terus kemudian ke hambanya Abraham, baru kemudian ke keluarganya ke Ribka dan ke Ishak. Atau kalau nanti kemudian di tengah jalan ada yang mau menambahkan, men-sharingkan juga boleh. Aku baca dulu ya. Ribka, Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam beberapa hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku,
Demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi, jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian, segeralah dituangnya air yang ada di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Menceritakan itu rumah sebenarnya perkataan Ribka saudaranya yang berbunyi, beginilah dikatakan orang itu kepadaku, itu
yang masih berdiri di untanya dekat mata air itu dan berkata, "Kau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu? Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana untuk unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, 'Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini.' Jawab Laban, 'Silakan.' Lalu berkatalah ia, 'Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya dan menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan engkau tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal inilah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya yang terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolonglah berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya dan berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuhanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Ya, Marta boleh teruskan dari ayat 49. Ya, Kak. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakannya kepadamu, baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan.
Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya, dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negev. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Amin. Terima kasih. Sudah kita baca bersama ini. Oke. Happy ending ya. Enak banget, lega gitu pas bacanya terakhirnya waktu si Ribka bilang mau. Gitu. Waduh, luar biasa. Dan lanjutlah perjalanan selanjutnya. Oke. Ada beberapa hal yang saya carikan, sudah saya carikan di beberapa tempat yang bisa menjadi fakta buat kita untuk kita melihat ada pergumulan apa di dalam bacaan kita. Kita bisa melihat Abraham, dia punya pergumulan bahwa di antara tempat di mana dia tinggal, dia melihat bahwa nilai-nilai dan paham dari penduduk sekitar mereka tinggal itu nggak sepaham dengan kepercayaannya terhadap Allah, dan dia tidak mau keturunannya itu akan dibelokkan hatinya daripada Tuhan. Kalau misalnya teman-teman mungkin sempat bertanya-tanya, seberapa jauh sih itu perjalanan dari tempat tinggalnya si Abraham ke tempatnya untuk menjemput si Ribka itu? Dari internet saya lihat di sini katanya ya, nanti boleh diselidiki private lebih lanjut, sepanjang 12.180 km. Jadi jika perjalanannya 50 km per jam, konstan, nggak berhenti-berhenti, nggak pakai ngerem, itu bisa 243 jam 62 menit nyampe. Itu artinya
berjalan terus tanpa berhenti itu 10 hari lebih. Tanpa berhenti, tanpa makan, tanpa ke belakang, tanpa melakukan apa-apa, jalan aja 50 km per jam. Jika dilakukan 50 km per jam itu 8 jam per hari, nggak pakai makan siang, nggak pakai istirahat, nggak pakai rem, bisa sampai 1 bulan. Kalau di kecepatannya setengah ya, rada manusiawi lah ya. Nggak mungkin sampai segitu kan, bisa ada naik turun gunungnya, bisa ngerem-ngeremnya. Jadi bisa misalnya 25 km per jam, bisa sampai 2 bulan. Tapi saya fast forward, kalau misalnya mereka itu ada sabatnya, ada berhenti untuk makan siangnya, kalau misalnya unta-untanya diberhentiin buat dirawat, kalau misalnya ada gangguan cuaca, kalau rutenya itu nggak mulus, ada batu-batu naik turun gunung, melewati sungai, terus kemudian lewat padang pasir, harus dituntun, kemudian ada berhentinya untuk bongkar pasang tenda, persiapan makan malam, dan sebagainya, kemungkinan bisa 4 bulan perjalanannya. Dan bisa jadi untuk pulangnya berarti setelah mereka membawa gadis yang berharga itu beserta pembantu-pembantu dan inangnya, inang pengasuhnya, berarti mereka akan butuh waktu lebih lama lagi dari 4 bulan. Maaf kata, sebagai wanita bisa-bisa saja ada datang bulannya, jadi mereka harus banyak berhenti buat hygiene, alasan kebersihan dan kesehatan, mereka harus banyak berhenti atau mungkin memang tidak berjalan di waktu-waktu itu. Jadi bisa lebih dari 4 bulan perjalanan. Kalau perginya itu mereka semua laki-laki dengan misi yang membara ya. Setelah pulang itu mereka harus lebih hati-hati gitu. Jadi bisa lebih dari 4 bulan. Jadi kita perkirakan perjalanannya dari berangkat sampai tiba lagi ke tempatnya Ishak itu mungkin lebih dari 9 bulan. Oke. Tuh. Terus kemudian tentang, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini minumnya si unta ini berapa, 10 unta ini yang dikasih minum sama itu anak gadis. Kalau kita bacanya di NIV itu dia nggak bilangnya perempuan, dia lebih bilangnya girl. Jadi kalau girl itu bisa di usia di bawah ini ya, usia di bawah dewasa, bisa 20 ke bawah diperhitungkan itu kalau dikatakan girl. Nah itu waktu dia nawarin unta-untanya itu mau dikasih minum, saya lihat juga saat minum 1 ekor unta itu tipikal gitu, bisa 200 liter per 3 menit. Puas gitu. Kalau di sini kan dibilang dikasih minumnya segitu. Nah, kalau misalnya kita ke yang sehari-hari, kita lihatlah galon aqua yang kita suka minum itu kan 19 liter ya. Berarti itu dia bisa berapa liter bolak-balik. Bisa berapa galon, segalon gitu dia bolak-balik, bisa 20 kali ya. Nah, terus itu nggak cuma mindahin, dia menimba dari mata air, terus ngangkat, terus kasih minum, terus balik lagi, berulang-ulang seperti itu. Jadi kira-kira mungkin dia keringetan lah ya waktu ngelakuin itu. Jadi nggak masih kondisi cantik lah kalau misalnya dia bisa ngelakuin itu. Oke, itu dulu data-datanya. Kalau ada yang lagi yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya juga boleh. Oh ya, waktu itu Ishak waktu Ishak menikah dengan, ini dikasih tahu di sini ya, waktu Ishak menikah dengan Ribka itu di pasal selanjutnya umur 40 tahun. Mamanya sudah meninggal waktu umur 127 tahun,
Jadi waktu 127 tahun mamanya meninggal, si Ishak itu udah umurnya 37 tahun. Jadi dan ayahnya itu beda 10 tahun sama ibunya. Jadi ayahnya sudah umur 30 berapa tuh? 137 tahun ya. Iya. Iya, kecepatan orang berjalan nih katanya 5 km run. 5 kilo per kilometer per jam. Bersepeda sekitar 10 sampai 20 km per jam. Jadi kalau 50 km per jam itu sudah seperti naik mobil. Jadi kalau naik onta nggak mungkin 50 km per jam, bukan? Berarti kalau tadi seperti yang aku berandai-andai, kata tadi 25 km per jam tanpa rem aja itu bisa sampai sebegitu lamanya. Berarti kalau mungkin sesekali itu dituntun ontaknya gitu, itu bisa jadi lebih lama. Jadi kita bisa bayangkan bahwa perjalanan ini untuk menuju ke tempatnya Ribka itu bukan perjalanan yang enak dan gampang gitu. Itu dia, makanya si ini sempat bertanya, lah kalau misalnya perempuan itu nggak mau ngikut gitu ke tempat ini, masuk akal kan pertanyaannya? Perempuan, anak perempuan terus mau melewati jalan yang seperti itu, wah itu kayak gimana ya itu ya? Mau melewati yang nggak tahu apa namanya, bisa ada badai pasir, terus kemudian panasnya luar biasa, terus ketidakjelasan air minum dan keselamatan. Jadi sangat beralasan nih si hambanya bertanya. Oke. Yap. Sampai sebegini dulu. Soalnya waktunya nih nggak panjang, takutnya nanti aku ngomong terus, nanti nggak ada kesempatan buat teman-teman bertanya dan berdiskusi bersama. Barangkali juga ada yang mau sharing. Silahkan. Yang sesuai dengan konteks kita pada saat ini. Di sini kita sebenarnya bukan cuma tentang belajar bagaimana cara teknik-teknik dan menemukan pasangan hidup. Ini tuh ada Abraham, ada bagaimana Abraham itu sebagai orang tua gitu. Terus kemudian ada si hamba. Jadi kalau ada yang mau mencomblang-comblangi juga coba mengambil posisi sebagai si hamba gitu ya. Terus kemudian ada Ribka, terus kemudian ada orang tua dan keluarganya Ribka. Bagaimana perasaan mereka hari itu ketemu, masih ada anaknya, besok tahu-tahunya anaknya udah nggak ada gitu. Kita bisa mengambil posisi itu dan mungkin dari situ kita bisa punya pertanyaan dan sebagainya. Yuk, silahkan. Siapa duluan yang mau bertanya? Atau mau menggali? Sore Kak Olen. Iya. Ya, aku mau bertanya nih. Dalam hal ini kan sebenarnya bergumul untuk kayak mencari istri bagi Ishak itu kan berarti Eliezer gitu, hamba Abraham. Dan ia mengerti bagaimana syarat yang diajukan Abraham dan sangat berhati-hati dalam melakukan tugasnya. Nah, sebenarnya kriteria kekekalan apa saja sih Kak yang diajukan oleh Abraham? Kriteria kekekalan yang diajukan sama Abraham. Jadi waktu Abraham meminta Eliezer cariin wanita buat cariin istri buat anaknya, apa aja sih yang menjadi garis besar tuntutannya Abraham gitu kan ya? Iya, betul. Garis besar dan permintaan yang apa namanya yang kita bisa lihat itu ada nilai-nilai kekekalannya. Artinya nggak cuma duniawi gitu ya. Oke. Siapa mau jawab?
Itu ada di ayat-ayat sekitaran yang pertama sampai 9 itu. Silahkan, ada yang mau? Atau mau nyusun pertanyaannya? Mungkin aku bisa bantu, Kak. Iya. Kalau tadi dari pertanyaan Natasha, syarat-syaratnya apa aja? Mungkin bisa kita lihat ya di ayat ayat ketiga itu, kalau memang bicara tentang nilai kekekalan apa gitu. Jelas-jelas di ayat 2 dan 3. Abraham mempercayakan kepada hambanya itu, kamu harus ambil sumpah. Itu artinya itu ada keseriusan gitu loh. Letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku tuh, dia tuh meminta sumpah dari hambanya, dan karena itu salah satu hamba kepercayaannya. Jadi ini sesuatu hal yang memang ya mungkin saat itu kita belum bisa ya ada perjanjian tertulis di hitam di atas putih gitu loh. Jadi ini benar-benar, dan mungkin dalam masyarakat kuno itu juga tuh ya, kalau kamu kalau kamu tidak melakukan apa yang sudah kamu sumpahkan ya mungkin risikonya juga mati gitu loh. Itu salah satunya. Jadi itu ada keseriusan bahwa yang isinya adalah supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit dan yang punya bumi. Di tengah-tengah masyarakat politeis, banyak Tuhan ya di dalam zaman itu, Abraham jelas sih untuk ambil sikap menurutku ya, untuk melihat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang punya langit dan yang punya bumi. Dalam konteks kita bisa kenal Allah yang kita kenal adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jadi itu juga semacam identitas yang menurutku yang kulihat adalah suatu hal yang sifatnya jelas gitu loh. Kamu harus ngambil untuk anakku seorang istri dari antara seorang istri yang Tuhannya pun sama aku sembah gitu, Tuhan Allah yang punya langit dan yang punya bumi gitu. Dan berikut lagi ya dari kalau misalnya tadi yang dibilang sama, atau kalau kalian sudah jelaskan apa belum, di antara perempuan Kanaan, karena memang di kondisi di mana tempat Abraham tinggal adalah tempat di mana mungkin perempuan-perempuan Kanaan menyembah dewa-dewa yang berbeda dari apa yang Abraham sembah gitu loh. Jadi itu sudah jadi pembeda yang jelas buat Tuhan Allah yang punya langit dan bumi adalah Tuhan yang saya sembah, dan kamu harus cariin istriku ya seperti itu gitu loh. Jadi, dan menurutku ya memang mungkin ada juga ya, ada kondisi-kondisi di mana mungkin pada zaman itu ketika keikatan saudara dan juga keikatan secara spiritual mau nggak mau juga memang menjadi risiko gitu untuk bisa mengambil kepada ke negeri di mana dulu Abraham tinggal, pergi kepada sanak saudaranya begitu loh. Jadi mungkin kalau beberapa mungkin dari sini juga kita bisa lihat juga ya bahwa Tuhan juga memberikan hikmat bahwa ada juga namanya bibit bobot mungkin di dalam masyarakat kita ya, untuk kita juga bisa tentukan bagaimana pasangan hidup itu ya dari hikmat ini gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya bantu. Terima kasih. Terima kasih, Alam. Iya, betul seperti yang Alam katakan. Jadi kalau kita lihat lagi ini Abraham nggak terlalu, sebenarnya dia nggak neko-neko minta to-do list atau apa ya, satu demi satu harus bagaimana. Dia cuma minta ayat 4 itu, ayat 3 dan 4 itu kan. Jadi bukan orang Kanaan dan harus orang-orang dari sanak keluarganya. Itu aja sebenarnya, nggak terlalu sulit. Tetapi tentang apa alasannya, gitu. Mungkin itu alasannya kenapa, gitu. Itu alasannya bahwa ya tadi juga yang Alam sudah sampaikan, orang-orang Kanaan itu jangan kamu mengambil untuk anakku menjadi istri anakku orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mau belajar tentang Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kita sembah ini, gitu. Tetapi ambil dari kaum keluargaku. Nanti di situ kita lihat bagaimana kita bisa yakin bahwa kaum keluarganya ini emang adalah orang-orang yang percaya. Itu nanti ada di ayat 50 dan 51.
Itu bisa kelihatan bahwa keluarganya Ribka setuju ketika si hamba ini mengatakan bahwa aku ini datang ke sini tuh dengan tuntunan Tuhan loh, sudah terbukti gitu. Dan mereka percaya gitu. Kalau ini dari Tuhan, kami nggak ngomong apa-apa lagi. Jadikan dia istri tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Gitu. Jadi ini yang dimauin sama si Abraham gitu. Istri buat Ishak adalah berasal dari orang yang percaya. Enggak macam-macam, enggak susah-susah. Tentang apa detail-detailnya enggak terlalu ini, tetapi orang yang percaya. Karena apa? Karena dia sendiri punya iman gitu. Bahwa bukan tentang aku ini sudah tua, terus kemudian si Ishak juga udah tua, terus kok enggak maksudnya udah bukan tua ya, tapi maksudnya udah cukup umur, kok belum juga, terus mau pengen buru-buru, mau dapat segera, bukan itu masalahnya, tetapi dia melihat bahwa dia percaya bahwa Allah menjanjikan keturunannya akan bertambah di tempat ini, tetapi dia tahu bahwa bukan di tempat ini calon istri itu akan dapat keturunan yang akan diberkati, ya seharusnya adalah keturunan yang mereka mengenal, mengasihi dan menyembah Allah gitu. Oke. Ini terus ada lagi. Ada yang di chat, Kak. Iya. Dari Nela, siang Kak Lolen, menurut Kakak apakah yang membuat Ribka mau menikah dengan Ishak yang belum pernah dilihatnya? Oke, itu. Terus dari Cesar, mengingat kisah ini saya jadi bertanya-tanya, apakah ini yang diikuti oleh teman-teman Muslim yang dinamakan ta'aruf? Sepertinya sama ya polanya. Aku malah nggak tahu ta'aruf itu apa. Maksudnya menjodohkan gitu ya? Iya. Menjodohkan ya ta'aruf. Tanpa pacaran. Oke. Baik, nanti kita akan ke situ. Ada lagi sebelum itu karena itu sudah agak ke belakang, nanti kita ke situ juga. Ada lagi yang masih mau bertanya tentang ini, apakah ini bisa dijadikan, sempat ada yang bertanya, apakah ini bisa dijadikan pedoman gitu, bahwa gadis ini cantik gitu kan, dan masih perawan lagi. Ada nggak yang mau itu nih? Ini nih impiannya para pemuda-pemuda. Wah, ya nggak sih? Atau cuma pikiranku aja? Tapi ya pastilah banyak yang pengen kan kayak gini gitu. Nah, ada lagi yang mau bertanya sebelum ke pertanyaan yang di chat itu. Kalau nggak ada, aku jawab. Lolen, mungkin satu lagi pertanyaannya. Iya. Sebenarnya kita boleh nggak sih Kak berdoa seperti hambanya Abraham gitu? Berdoa untuk minta tanda gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau jawabannya pasti boleh. Buktinya dijawab, ya kan? Buktinya Tuhan jawab. Terus apa yang diragukan? Apa yang ditakutkan? Pasti boleh. Kalau kita bertanya, ya, Natasha tadi masih mute. Iya Kak Lolen. Oke. Iya. Ya, kita boleh meminta, kita boleh bertanya sama Tuhan. Itu itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan, ya kan? Kita boleh minta apa aja sama Tuhan. Cuma mungkin maksudnya ada yang kayak begini ya, doa, kalau kita lihat doa dan permintaannya si hambanya ini, si Eliezer ya, si hambanya Abraham ini, aku sebut hamba Abraham aja.
Kita lihat dia mintanya apa. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Itu aja sebenarnya itu bukan permintaan yang gampang. Coba kalian ingat-ingat ada wanita di Samaria yang kepadanya Tuhan minta air, gitu kan? Di Yohanes 4 itu kayaknya. Terus jawabnya apa waktu Tuhan dia minta minum? Dia bilang, kamu orang Yahudi, kami orang Samaria. Masa orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Gitu. Jadi kemungkinan ditolak itu ada. Jadi ketika si hamba meminta ini sama Tuhan, dia meminta sesuatu yang mengandung resiko sebenarnya. Mudah nggak kalau misalnya dia minta gini sama Tuhan, Tuhan, aku minta begini, kiranya di antara gadis-gadis yang ada di mata air ini, yang paling cantik Tuhan, itulah yang jadi istri tuanku Ishak. Dia bisa minta kayak gitu. Dia bisa minta, Tuhan kiranya di antara wanita-wanita yang akan datang ini yang paling ramah. Dia bisa. Dia minta. Dia juga bisa, Tuhan kiranya di antara wanita-wanita yang ada di sini yang paling modis. Bisa aja dia minta itu. Tetapi permintaannya nggak kayak gitu. Kalau permintaan kayak gitu itu kan sebenarnya nggak beresiko buat para cowok-cowok. Iya kan? Permintaan kayak gitu, Tuhan, yang wanita yang paling baik di dalam persekutuan ini yang mau menyapa saya, dialah kiranya yang jadi istriku. Itu kan lebih gampang daripada ya tinggal tunggu aja gitu kan, siapa yang nyasar gitu tahu-taunya ngobrol sama cowok-cowok terus jadilah dia itu yang. Tapi Eliezer ini meminta sesuatu yang lebih, yang sebenarnya membutuhkan usahanya dia sendiri juga untuk mendatangi, untuk menerima resiko. Mungkin saja dia itu ditolak sama gadis yang pertama dia temui, bisa aja gitu. Nanti dia harus pindah lagi ke gadis yang berikutnya dan seterusnya kalau misalnya bukan mereka. Tetapi dia tetap melakukan itu. Permintaan yang kedua, kalau ketika aku minta minum dan dia kasih minum, terus kemudian dia bilang, unta-untamu juga aku kasih minum ya, gitu. Permintaannya si hamba ini nih sebenarnya sulit. Coba bayangkan, seorang gadis di waktu petang datang ngambil air minum, terus kemudian dia mungkin sudah sepanjang hari sebelum dia datang ke tempat itu, dia mungkin sudah sibuk dengan banyak pekerjaan rumah yang harus dia kerjakan. Dan menjelang petang, itu badan mungkin udah capek. Ya kan? Tapi dia tetap datang, terus kemudian dia mau ngambil air minum. Eliezer mintanya apa? Perempuan ini nawarin juga buat ngasih minum ontakku 10 ekor yang sebelumnya disebutin itu, dan 1 ekornya bisa ratusan liter kayak gitu. Itu kan bagaimana coba? Itu agak sulit. Jadi permintaannya Eliezer ini agak sulit, membuat peluangnya tuh jadi terlalu kecil untuk mendapatkan. Kalau kita kan mau cari pasangan hidup, kita buka peluang kita sebesar-besarnya. Sampai cowok-cowok kadang-kadang bilang, aku jalanin 3 lah atau 4 lah supaya aku bisa memeriksa di antara mereka siapa yang paling ngena, yang paling nanti kelak dialah yang akan jadi istriku, gitu kan. Jadi pacarannya lebih dari 2, lebih dari 4 gitu kan, supaya bisa milih mana yang terbaik di antara mereka semua. Itu kan artinya peluangnya dibuka sebesar-besarnya. Tetapi si Eliezer malah mempersempit dia punya kesempatan gitu dengan meminta supaya gadis yang nawarin mau ngasih minum unta itu ya dialah itu gitu. Terus gadis itu capek, terus tapi gadis itu punya, yang pasti ketika gadis itu melihat ada orang asing, nggak seperti yang kita sempat singgung tadi, ada di Yohanes, ada rasa curiga dengan orang-orang asing gitu kan, siapa mereka, tetapi dia nggak kayak gitu, tetapi yang muncul malah belas kasihan.
keinginan untuk membantu, untuk meringankan keadaan, walaupun bisa-bisa dia pulang agak kemalaman gitu kan. Bisa juga teman-teman grup teman-temannya cewek-cewek yang datang ngangkat air datang, tahu-taunya sudah pulang duluan, dia bisa sendirian, ya kan? Dan keadaannya sebenarnya sangat tidak aman karena itu laki-laki orang asing yang dia tuh nggak kenal gitu. Beresiko buat Ribka. Jadi permintaannya ini, permintaan hamba ini bukan permintaan yang mudah sebenarnya untuk terkabul, dan dia punya keberanian untuk mengharap yang terbaik. Karena kalau bukan orang yang percaya kepada Tuhan, nggak akan berani minta kayak gini. Ya kan? Ngapain cowok-cowok mau minta Tuhan kasih per wanita yang yang penuh belas kasihan sama orang lain, gadis-gadis yang rajin, gadis-gadis yang pemberani, pekerja keras, yang semangat gitu, sayang sama. Kalau cowok-cowok minta kayak gitu, cowok-cowok kan harus kenal, ya kan? Harus cari tahu dan harus minta sama Tuhan. Karena yang bisa ngasih kayak gitu cuma Tuhan. Dan itu lebih membutuhkan kerja keras ketimbang hangout bareng sama teman-teman cewek, siapa yang paling asik, diajak ngobrol, yang paling asik ketawa ketiwi, dialah itu. Lebih mudah yang mana? Ya kan? Oke. Jadi itu tadi tentang kalau tadi Natasha bertanya, bisa nggak berdoa kayak gitu? Oh bisa, bisa sekali. Gitu. Berdoa yang berlandaskan atas iman. Berdoa bukan doa-doa gampangan yang pengen cepet-cepet dijawab, yang tanpa usaha dan kerja keras langsung muncul di depan mata. Sama seperti seorang pernah aku dengar dari temanku juga, dia bilang begini, dan ini bukan sekali aja aku dengar, dia bilang gini, ada temannya cowok bilang sama dia, kalau misalnya kamu tuh udah suka, yang cowoknya juga udah suka, kenapa sih nggak langsung kamu kemukakan aja, toh dia pasti menghargai lah, maksudnya cowoknya pasti akan menghargai kamu punya kamu punya usaha gitu. Iya kan? Iya. Ini ada dari Kak Jimmy. Saya kira Eliezer memilih cara sulit adalah tindakan yang benar karena tanpa melibatkan Tuhan, posisinya menjadi lemah dan sulit. Dengan melibatkan Tuhan yang diimani tuannya Abraham dan juga sudah diimani sama dia, maka dia bisa membuktikan itu pilihan yang benar. Yep. Ya, betul. Dan akhirnya ketika doa dan pilihannya sulit itu dia kemukakan, ketika dia mendapat jawaban gitu, ketika gadis itu ternyata benar nawarin yang ke unta-untanya itu, wah itu kan coba lihat reaksinya Eliezer, langsung sujud sembah kan. Dia tahu persis, dia tahu benar bahwa inilah dia gitu, karena dia memang minta sama Tuhan. Dan dia minta sama Tuhan. Jadi ketika Tuhan jawab, yeay, gitu. Wah, puji Tuhan. Gitu. Terima kasih Tuhan. Wah, dia senang sekali. Dia sungguh-sungguh bersyukur. Dia punya kepastian, nggak bimbang-bimbang lagi. Kalau rekan-rekan cowok milihnya berdasarkan yang mana ya? Yang pinter ngomong, yang paling pinter masak, atau yang paling pinter yang enak diajak jalan, atau yang paling cantik, di mana ya di antara mereka ini yang bakal aku jadiin istri gitu, taktik tuh kembang kuncup misalnya kayak gitu, akhirnya ya oke lah sama yang ini aja deh, yang
yang paling cantik, nanti kan bisa diajarin masak, nanti kan bisa diajarin berdoa, nanti. Tapi dia nggak punya damai sejahtera seperti si Eliezer ini kan. Dia nggak punya rasa kepastian yang membuat dia tuh memuji Tuhan dan menyembah Allah ketika dia mendapatkan jawaban doanya. Tapi Eliezer ini pas doanya terjawab, yes, ini dia. Ini dia. Oke, ada lagi yang lain? Dari Kak Jen, Kak. Di atasnya Bang Jimmy. Iya. Kira-kira kenapa Abraham tidak memperbolehkan Ishak? Oh, ada. Oh, tunggu, sorry. Oke, Kak Jen. Kak Lolan, kira-kira kenapa ya Abraham nggak memperbolehkan Ishak untuk ikut mencari jodohnya? Dan dari posisinya sepertinya Ishak tinggal terima aja ya. Asik! Enak banget nih buat cewek cowok-cowok nih ya. Oke, ya. Kalau misalnya kita lihat kayak gini. Kalau misalnya sih seperti Eliezer tadi bilang, boleh nggak? Mungkin anak gadis itu nggak mau ikut gitu. Alasannya masuk akal, perjalanan baliknya itu terlalu berbahaya, terlalu sulit, dan resikonya tinggi lah. Gitu. Kalau gadis itu nggak mengimani Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, aku yakin sepenuhnya, menimbang-nimbang segala resikonya, pasti juga dia nggak akan berangkat. Pasti dia nggak akan berangkat. Jadi makanya Eliezer nanya, kenapa nggak kubawa aja si Ishak itu ke sana gitu. Dan Abraham nggak kasih. Kenapa Abraham nggak kasih? Abraham nggak kasihnya karena dia memegang janji firman Tuhan di pasal-pasal sebelumnya tentang janji Allah buat Abraham bahwa di tanah Kanaan ini gitu melalui istrinya Ribka ya, istrinya si Abraham, Sarah, melalui Sarah dan melalui Ishak, keturunanmu ini diberkati, Tuhan memberkati. Ya berarti seperti bagaimana firman Tuhan, ya begitulah harus terjadi gitu. Dia nggak mau membuat karena keadaannya kelihatannya mustahil untuk si Ishak menemu jodoh di situ, terus akhirnya ya udahlah dibawa sana, nanti bawa balik lagi. Susah. Coba tanya sama suami-suami yang cinta banget sama istrinya. Kalau suami-suami itu udah cinta sama istrinya ada di sana, dia pergi ke sana. Kalau istrinya bilang, aku nggak mau ke sana, mau nggak? Suaminya ninggalin istrinya, udah aku balik ke sana, aku bawa anak-anak cucu kita ke sana, karena di sana mereka harus beranak pinak untuk keturunan. Nggak akan. Dia akan tetap tinggal di mana istrinya itu ada. Kalau dia jadi membawa Ishak ke sana, itu tuh sudah mengeluarkan Ishak dari tanah yang Tuhan punya rencana mereka ada di sana. Jadi, Kak, tapi sorry interupsi ya. Nggak apa-apa. Tapi kan bisa aja misalnya kayak gini, kayak Ishak dikasih ke sana gitu, pergi. Baru kan belum tentu juga Ribka nggak mau ke tanah Kanaan. Bisa aja kan kalau memang dia memang mengimani Tuhan gitu, waktu dibilang hambanya itu kalau kalian itu harus tinggal di sana gitu, di tempat Tuanku, begitulah perintah Tuanku gitu. Kan bisa aja dia bilang, oke, aku mau ke sana gitu. Walaupun Ishak ke sana juga, jemput si Ribka. Oke. Kak Lolan, boleh saya ikut ini nimbrung? Ya, silahkan. Ya, jadi sedikit saja saya mau coba ikut ini ya, kita berdiskusi. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, thank you banget untuk Kak Lolan ya, yang sudah memberikan banyak hal teknis yang dilalui oleh mereka ya. Jadi
konteksnya waktu itu masa-masa begitu beratnya mereka harus melewati hal-hal seperti itu gitu. Sehingga itu memang bisa menjadi mungkin satu pertimbangan, satu hal pemikiran gitu ya. Bagaimana akhirnya kita melihat cara seseorang menemukan teman hidupnya gitu ya. Artinya mungkin di sana ada perjuangan, di sana mungkin ada usaha dan sebagainya. Tetapi kami di sini coba mau menyampaikan mungkin dari sudut pandang yang sedikit berbeda, tetapi mungkin bisa memperkaya kita, ya. Jadi saya dengan Kak Paul di sini coba untuk melihat, kalau kita melihat dari hal-hal teknis ya, artinya kita melihat adat istiadat mereka, memang akan banyak berbenturan dengan apa yang jadi pikiran kita, ya. Seperti tadi ada yang bertanya, kalau misalnya itu berarti mungkin ini yang dikasih contoh ta'aruf itu ya, gitu ya. Atau gimana ya, kan bisa aja si Ishak ikutan ke sana, masa dia harus dapat istri tapi dia nggak pernah kenal bibit bebet bobotnya, dia nggak tahu gitu ya, kok tiba-tiba dijodohin. Itu kan menimbulkan banyak pertanyaan kan. Akhirnya kita ujung-ujungnya ini nanti punya pendapat, ini punya pendapat gitu kan. Dan memang kalau mau dilihat dari konteksnya, adat istiadat mereka gitu ya, nanti sebagian orang pasti akan bilang, enggak, kalau budaya ini harus perhatikan bibit bebet bobot loh, ya. Kok yang di sini asal terima aja ya, si Ribka juga belum kenal, belum tahu kok langsung mau. Ternyata Ishak pun begitu juga, ya, belum tahu orangnya, belum kenal kok langsung mau gitu ya. Nah, coba kita melihat ini dari supaya kita mengerti apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian 24 ini ya. Kita melihat ada sebenarnya pekerjaan Allah di dalamnya. Ya, kita melihat ini. Jadi, kita sepakat dulu dan setuju bahwa Alkitab itu adalah buku tentang Tuhan Yesus, ya. Jadi, kita belajar dari Alkitab ya, baik itu dari kitab Kejadian, artinya itu sebelum Perjanjian Lama, kemudian Perjanjian Lama, kemudian sampai Perjanjian Baru, itu semua tentang Tuhan Yesus, tentang karya Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus ya. Jadi kalau kita ngelihat kisah ini, sebenarnya kita bisa melihat waktu Abraham mengorbankan Ishak jadi anaknya, kita bisa melihat bahwa di situ ada gambarannya Tuhan Yesus, yaitu Ishak yang dikorbankan, itulah gambarannya Yesus Kristus yang dikorbankan ya, artinya yang nanti akan menyelamatkan umat manusia. Jadi Abraham itu tipologinya Bapa, kemudian Ishak itu adalah tipologinya Yesus ya. Jadi dia yang dikorbankan. Nah, kalau kita melihat lagi dari kisah ini ya, kami coba melihat bahwa inilah peran Allah ya di dalam kehidupan kita ya. Artinya kalau kita melihat hambanya Eliezer itu adalah seperti perannya Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kita untuk kita akhirnya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita berbicara atau melihat kisah tentang Ribka yang dipinang oleh Ishak ini, kita bisa melihat bahwa kalau di Alkitab yang namanya perempuan atau istri itu gambarannya kita manusia atau secara khusus orang percaya. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab kita bisa melihat kalau ada kisah perempuan, kalau ada kisah ya manusia, itu gambaran kita, ya. Jemaat, makanya dikatakan kalau di Efesus tentang suami dan istri itu adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Jadi kalau kita melihat ini sebenarnya ini sudah memberikan satu gambaran, Ribka dengan Ishak ini adalah gambaran jemaat dengan Kristus. Ini gambarannya di situ. Jadi kalau misalnya kita mau melihat di sini, ya kita lihat baik-baik, ini peran Abraham, artinya peran Allah Bapa. Ya, melalui Roh Kudus, dia akan menuntun kita untuk kita melihat kepada Kristus, ya, kepada Ishak itu tadi, ya. Makanya kenapa tadi akhirnya timbul pertanyaan hal teknis, kenapa sih Ribka itu nggak menolak gitu kan? Artinya kan dia bisa aja jawab nggak mau gitu ya. Kemudian Ishak kok mau juga. Nah, ini karena berbicara tentang karya Tuhan yang mau membimbing kita, menuntun kita kepada apa yang jadi kehendak dan rencananya, khususnya dalam hal keselamatan manusia. Ya, jadi kiranya ini mungkin memberikan satu perspektif yang lain yang boleh kita pahami kalau kita membaca Alkitab, kita bisa menemukan ada kasih Tuhan, ada kasih Allah Bapa di sana
ini berbicara bukan tentang kita yang mengupayakan, artinya aduh kalau aku nanti cari jodoh, bisakah aku doanya seperti Eliezer? Bisakah aku nanti berperilaku seperti Ribka, ya? Artinya tiba-tiba mungkin datang orang dekat ke aku gini-gini. Ini nggak bisa secara teknis, ini berlaku untuk kita semua. Karena kita punya adat istiadat yang berbeda, latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya dalam konteks ini itu berbicara waktu saat itu, dan bagaimana dengan kita sekarang kita bisa melihat, kita berterima kasih ada Roh Kudus. Jadi Eliezer atau hambanya ini adalah gambarannya Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada apa yang jadi rencananya Allah Bapa untuk menggenapi semua apa yang sedang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Ya, makanya Ishak itu digambarkan di sana kok dia tinggal diam ya. Ya, ini gambaran Allah yang akan membawa ya manusia yang berdosa itu datang kembali kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Yaitu tadi di sana Ribka akhirnya diselamatkan ya dalam tanda petik melalui Ishak, dan dia akhirnya diselamatkan di yang seperti Abraham tadi katakan bahwa dia pengen tetap ada di sana bersama dengan Dia. Inilah kerinduan Allah Bapa kita agar kita ini tetap bersama dengan Dia. Ya, jadi ini sedikit aja supaya akhirnya gini, apa yang disampaikan oleh Lolen tadi itu saya juga baru apa ya, artinya thank you sekali ya, karena saya waktu mungkin baca ini saya nggak ngebayangkan begitu panjangnya, begitu beratnya gitu ya, dan ini memberikan satu gambaran betapa kasih Bapa itu kepada kita sehingga akhirnya Dia mau menyelamatkan kita lewat Yesus Kristus. Jadi kita coba melihat ketika membaca Alkitab, walaupun itu tertulis di dalam kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama, sebenarnya itu berbicara juga tentang gambaran Kristus, tipologinya Kristus yang begitu mengasihi kita ya, Allah Bapa yang begitu mengasihi kita ya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu ya Lolan ya, kira-kira ini mungkin bisa memberikan satu perspektif yang bisa memperkaya kita. Jadi setelah kita PA ini, waduh, yang belum dapat jodoh, kita percaya ada pimpinan Roh Kudus ya. Bagaimana caranya? Itu ajaib sekali Tuhan akan tunjukkan. Jadi jangan pernah ragu ketika ada udah mulai senang sama orang, ketika ada mulai connect, minta damai sejahtera dari Tuhan. Karena itulah peran Roh Kudus. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi jangan pusingkan hal teknis ya. Hal teknis itu adalah masing-masing Tuhan beri berbeda-beda. Jadi nggak sama. Kalau mau ditanya, apakah ini bisa jadi pedoman seperti tadi Lolan katakan, dan memang belum tentu ya. Karena kalaupun gitu, saya dengan Kak Paul dulu nggak pakai kayak gini loh. Jangan-jangan kami ini juga keliru ya, nggak ikut pedoman ini gitu ya. Jadi kita bisa akhirnya, waduh, jangan-jangan saya salah. Atau kepada yang belum dapat teman hidup, nanti akan tanya, bisa nggak ya aku seperti itu, ketemu yang memang Tuhan kasih pas gitu, walaupun saya nggak minta, ujuk-ujuk ada di depan pintu gitu ya, ada dibawa sama saudara, dikenalin, ya itu anugerah namanya. Kalau langsung bisa cocok dan sebagainya, karena sebenarnya itulah yang Tuhan memberikan. Dia memberikan kita anugerahnya, Dia memberikan kita kebaikan dan kasih karunia-Nya. Jadi mungkin itu dari kami ya Lolen ya, untuk memperkaya aja sih gitu. Jadi thank you yang udah disampaikan Lolen dan semua apa yang disampaikan oleh teman-teman. Ya. Oke. Ya, tinggal 10 menit lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Jangan disia-siakan. Atau menanggapi silahkan. Atau apa yang kita lihat dari sini yang kita bisa yang kita bisa pelajari bersama. Ada lagi? Iya. Ini ada dari Kak Niken. Bilang membawa Ishak ikut cari jodoh sangat beresiko tinggi. Bisa-bisa Ishak nggak mau balik ke Kanaan. Iya, bisa banget. Dari Kak Jimmy. Terkait pernyataan Jane, kemungkinan besar itu terkait dengan iman Abraham. Makanya disebut Bapak orang beriman. Jadi dia memakai imannya bahwa dengan mengutus hambanya saja, Tuhan akan memberikan istri buat Ishak. Iya. Betul. Hambanya saja sudah cukup untuk mendapatkan istri, karena itu adalah tuntunan Allah, wewenang Allah, dan janji Allah buat Abraham. Dari Kak Niken,
Abraham tahu bahwa Allah yang menyuruh dia keluar dari tanah asalnya untuk pergi ke tanah Kanaan, dan Allah menjanjikan tanah Kanaan untuk keturunan Abraham. Karena itu Abraham yakin bahwa Allah pasti menolong untuk mendapatkan istri bagi Ishak sesuai dengan rencana Allah. Ya, ya, terima kasih. Ada lagi nggak? Ya mungkin kadang-kadang teman-teman juga suka. Aku pun juga waktu aku masih masih belum menikah, aku pun bertanya-tanya, Tuhan, andai kata ada satu garis teknis yang rinci, yang jelas, prosedur yang pasti untuk kita menemukan, aduh alangkah enaknya ya, alangkah mudahnya gitu, dan aku mau deh gitu untuk mematuhi sepenuh-penuhnya gitu. Kalau memang sudah ada garis-garisnya, udah ada poin-poinnya tentang bagaimana cara mendapatkan pasangan hidup. Tapi sedihnya yang muncul yang nggak seperti itu gitu loh. Ya muncul yang aku cari-cari, wah dari Kejadian 24 nih, barangkali ada yang bisa ditiru nih. Gitu. Pasti baca di situ, waduh, aku bisa-bisa nggak lolos kriteria ini, aku nggak cantik-cantik amat ya gitu kan. Terus siapa juga yang mau datang nyari ke aku gitu. Dan tadi seperti Kak Dora juga bilang, ada sangat berbeda gitu kan apa yang terjadi pada waktu itu dan sekarang. Terus kemudian lihat lagi yang lain. Ternyata tentang pasangan hidup dan tentang pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan nggak semata-mata nggak harus dia seorang yang perawan misalnya. Kalau kita lihat di Ruth itu dia seorang mantan istri gitu kan, berarti dia sudah nggak mungkin seorang perawan, dia udah janda. Terus kemudian ternyata ada lagi kasus yang lain. Lihat kasus seorang wanita yang sudah hamil duluan, terus kemudian tetap dia harus menikahinya mamanya Yesus, ya kan? Dia sudah hamil gitu, dan ya Yusuf terkaget-kaget, wah ini dengan siapa ini kayak gini gitu kan, tapi terus kemudian malaikat memberitahu dia. Jadi ternyata ini bukan satu-satunya pedoman dan patokan tentang bagaimana kita mencari teman hidup gitu, menggumulkan teman hidup, tetapi hal-hal yang bisa kita teladani dari Alkitab ini adalah apa? Keseluruhan firman Tuhan. Jadi kalau kita itu mau melakukan firman Tuhan, kita boleh meminta sama Tuhan gitu. Ketika kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita boleh meminta sama Tuhan, Tuhan berikanlah anakmu buat aku. Aku ini, dan kita ini siapa? Kita ini adalah anak Tuhan juga, ya kan? Jadi kita ini anak Tuhan, dan kita boleh minta kepada Bapa kita anak Tuhan yang lain. Kita boleh minta seorang laki-laki anak Tuhan, atau meminta seorang perempuan anak Tuhan lainnya. Jadi itu ada di dalam seluruh Alkitab ini. Jadi ya yang nggak ngambil sepenggal-penggal gitu. Kalau misalnya kita mendoakan tentang teman hidup ini. Ada satu yang sempat bertanya kepada saya, Kak, melihat bacaan Kejadian 24 ini ya, tentang bahwa si Ishak dan Ribka ini kan kayaknya dijodohin. Kalau zaman sekarang kan udah nggak model tuh, begitu dijodoh-jodohin tuh kayak gimana? Apa bisa di ini nggak? Kalau menurut saya seperti yang tadi gitu, bahwa ini hanya metode dan Tuhan kreatif. Metode ini bisa saja gitu. Lah kalau misalnya kita mempercayai orang tua kita punya hubungan yang baik, kita kenal orang tua kita, tahu maunya kita, dan orang tua kita bilang, "Nak, itu loh sana, dia tuh baik, dia tuh yang seneng sama kamu, itu diterima," misalnya gitu. Ya kenapa enggak? Gitu. Atau misalnya anak cowok kita punya anak cowok gitu ya, dan kita motivasi dia itu, mama lihat atau bapak lihat, dia itu anak gadis yang baik. Ayolah berjuang untuk dia. Ya nggak apa-apa juga dari segi kita sebagai pemuda-pemuda atau pemudi ya bisa open
hard kan kalau misalnya orang tua mau kasih. Kalau misalnya kita nggak, aku pengen jalan sendiri, mak aku punya cara dan pilihanku sendiri pak gitu ya, itu juga nggak apa-apa gitu. Ini hanya satu metode dan bukan suatu bukan suatu doktrin yang harus diikuti gitu. Tetapi beberapa hal ya, nilai-nilai apa yang bisa kita pelajari bersama tentang bagaimana di dalam ini kita ngambilnya ke ini ya, kita ngambilnya aplikatif ya, apa yang bisa kita lakukan di sini ya, tadi seperti yang kakak sempat itu, bahwa ini ya tentang kita melihat figur Allah dan figur Kristus gitu di dalam mereka, dan bagaimana kemampuan Allah menyediakan. Iya, betul. Saya juga setuju dengan itu. Tetapi di dalam cerita ini kita juga melihat ada detail-detail yang ya, detail-detail itu kita bisa ambil dan kita bisa pelajari, dan karena itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Gitu. Karena itu semuanya bersatu padu. Jadi dalam katakanlah persempitlah gitu, kita diskusi tentang teman hidup ini. Kita bisa melihat dari perspektif Abraham, kita bisa bagaimana campur tangannya dia di dalam perjodohan ini, di dalam imannya kepada Allah. Terus kemudian bagaimana hamba ini di dalam iman, di dalam percaya dan perjuangannya dia, bagaimana dia menggantungkan semuanya kepada Allah. Terus kemudian bagaimana keluarga ini melihat dan menerimanya. Keluarga ini ketika si hamba ini datang dan menjelaskan panjang lebar gitu tentang secara runut bagaimana dia berdoa dan bagaimana Tuhan menjawab, mereka dengan lantang dan tegas tanpa keraguan mereka bilang bahwa ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan padamu baiknya atau buruknya. Lihatlah, lihat Ribka ada di depanmu, bawa dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Itu pun adalah iman mereka gitu. Bagaimana Ribka, ketika Ribka sendiri ditanyain, kamu mau pergi dengan dia? Bagaimana seorang gadis bisa mengatakan aku mau dengan orang laki-laki ini? Tentu saja dia mendengar penuturan dari hamba Abraham ini kan. Bagaimana jauhnya perjalanan mereka, bagaimana latar belakang keluarga Abraham gitu. Itu adalah keluarga yang sebenarnya adalah keluarga mereka sendiri. Terus kemudian bagaimana dia sudah diberkati oleh Allah gitu, dan Allah dan Abraham ini sendiri kemudian sekarang sudah menyerahkan, dia punya sudah memberikan semuanya kepada anaknya Ishak, terus segalanya sudah terpenuhi kecuali istri. Terus kemudian bagaimana perjalanan mereka begitu jauh untuk tiba di situ, dan bagaimana doa-doa yang begitu spesifik yang disampaikan oleh si hamba ini. Bagaimana sulitnya mereka berjuang untuk dia. Dia bisa merasa berharga atau dia bisa merasa ditipu. Aku rasa dia pasti akan merasa bahwa ini bukan penipu. Mereka ini bukan orang yang jahat, dan dia sendiri mempunyai iman bahwa benar ini adanya. Gitu. Hal ini kayak gayung bersambut, karena tentunya Ribka sendiri telah disiapkan Allah sebelum hari itu tiba. Gitu. Sebelum hari itu tiba, Ribka sendiri juga mungkin sudah punya hubungannya ya dengan Tuhan. Terus kemudian dia berjalan dengan hari-hari sebagaimana biasanya hingga tiba hari itu. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba jeng-jeng-jeng. Dan dia dengan berani mengatakan mau. Gitu. Jadi wanita ini sampai mengatakan mau, ini pun adalah sikap seorang wanita, seorang gadis yang mempercayai Allah sebenarnya. Dan setelah itu kita bertanya-tanya, Ishak kayaknya di sini pasif. Mungkin kelihatannya di sini dia nggak bisa digambarkan secara itu. Memang sorotannya memang bukan Ishak di sini, tetapi kita bisa bisa memikirkan bahwa di masa di mana Eliezer diutus, yaitu beberapa bulan sebelumnya, dan masa perjalanan untuk dia kembali beberapa bulan lagi,
apakah itu nggak bikin hati seorang laki-laki ini tuh deg-degan, penuh tanda tanya dan penuh doa di hadapan Tuhan? Akankah aku mengasihi gadis yang nanti dibawa? Bagaimana kalau dia begini? Bagaimana kalau dia begitu? Bagaimana kalau dia begini? Dan beribu-ribu macam pertanyaan lainnya. Bagaimana kalau aku nggak suka terus aku harus menolak dan harus mengembalikan dia pulangnya perjalanan begitu jauhnya dan sebagainya. Tetapi ketika dikatakan terakhirnya bahwa Ishak mencintai Ribka, itu pun adalah langkah iman. Berarti bahwa dia mendoakan ketika dia tahu bahwa ayahnya sudah menggumulkan secara panjang, sampai kemudian ayahnya mengutus orang hambanya, sampai di dalam perjalanan, sampai proses mereka kembali, itu adalah doa. Itu adalah perjuangan dan peperangan iman bagi dia orang laki-laki. Jadi dia nggak perlu dijelaskan di sini karena memang sorotannya bukan itu, tetapi yakinlah bahwa sebenarnya yang diceritakan di sini adalah tentang bagaimana ketika sesuatu hendak dilakukan, semuanya ini nggak akan bisa terjadi jalan ceritanya kayak begini kalau bukan iman, kalau bukan karena orang-orang ini punya pengharapan kepada Allah yang hidup. Dari Kak Jimmy, ya, kisah di Alkitab satu sisi memang menjadi cermin atau pembelajaran buat kita sekarang, bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan umatnya secara personal atau kelompok, dan bagaimana manusia memahami karya Allah dalam kehidupan manusia. Jadi memang tidak harus sama, tetapi tidak pasti harus selalu beda, tergantung bagaimana Allah berkarya untuk kebaikan manusia. Ya, amin. Begitulah. Kalau mungkin satu pertanyaan dan terakhir, karena kayaknya kita sudah selesai. Masih ada satu lagi? Belum ada cowok nih yang bertanya. Cowok-cowoknya mungkin sudah punya kepastian iman. Sudah punya kepastian iman, keyakinan bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Amin. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Terima kasih. Makasih semuanya.